pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami kembali kepadamu dan kami pada saat ini akan mendengarkan firman-Mu, yaitu dari pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya pelajaran yang akan kami pelajari bisa kami mengerti dan menjadi tuntunan bagi kami ya Bapa. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Minggu 27 Juli 2025 berjudul Satu Tulah Lagi. Nabi Amos menyatakan bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya atau para nabi. Amsal 3 ayat 7. Dan melalui Nabi Musa dia menyatakan kepada Firaun apa yang akan terjadi selanjutnya. Peringatan yang paling serius diberikan kepada Firaun. Ini akan menjadi penghakiman yang adil atas kesombongan, eksploitasi, kekerasan, dan penyembahan berhala yang semuanya telah memicu bencana-bencana yang menimpa Mesir. Bacalah Keluaran 11 ayat 1-10. Begini bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan. Yang menghadapi batu kilangan juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong. Baik kepada manusia maupun kepada binatang supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau, sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Peringatan apakah yang Allah berikan sebelum melaksanakan penghakiman atas Mesir? Tuhan memberikan waktu kepada bangsa Mesir yaitu 3 hari dalam kegelapan yang kita dapat lihat dalam Keluaran 10 ayat 23. Untuk memikirkan kejadian-kejadian yang baru saja terjadi dan apa maknanya. Dia juga memberikan peringatan tegas terakhir kepada mereka. Kesempatan terakhir untuk melakukan hal yang benar. Tetapi dalam Keluaran 11 ayat 8 mengatakan bahwa Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Mengapa Musa pergi dalam kemarahan? Kemungkinan besar karena dia tahu bahwa tragedi tulah ke-10 akan menimpa banyak orang yang tidak bersalah. Semuanya karena kekerasan hati Firaun. Selain itu, angka 10 juga penting dalam simbolisme Alkitab. 10 melambangkan kepenuhan dan kelengkapan. Dan pikirkan 10 perintah Allah sebagai pewahyuan yang lengkap dari hukum moral ilahi. 10 tulah Mesir menunjukkan ekspresi penuh keadilan dan pembalasan Allah. Tuhan adalah hakim dan dia menentang kesombongan, ketidakadilan, diskriminasi, kesombongan, eksploitasi, kekejaman, dan keegoisan. Dia ada di pihak yang menderita, yang disiksa, dan yang dianiaya. Allah akan menegakkan keadilan yang sesungguhnya merupakan ekspresi lain dari kasih-Nya.
Lihat Mazmur 2 ayat 12, Mazmur 33 ayat 5, Mazmur 85 ayat 11, Mazmur 89 ayat 14, Mazmur 101 ayat 1, Yesaya 16 ayat 5, dan Yeremia 9 ayat 24. Kita pun harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pengasih dan adil. Namun, kita dapat dengan mudah jatuh ke dalam ekstremitas dengan satu atau lain cara. Karena kasih, kita menutup mata terhadap kesalahan, terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki. Atau kita dapat dengan dingin melaksanakan keadilan seolah-olah itu adalah sesuatu yang terbuat dari baja. Tidak ada satupun dari kedua ekstrem tersebut yang benar. Sebaliknya, inilah yang ideal. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Itu kita dapat lihat dalam Mika 6 ayat 8. Jika kita tidak bisa mendapatkan keseimbangan yang sempurna dan memang tidak bisa, mengapa lebih baik kita memilih sisi belas kasihan daripada keadilan? Ataukah sebaliknya? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat membimbing kami dan kami mengerti akan makna dari firman ini, supaya kami dapat menjadi seseorang yang adil dalam kehidupan kami dan menjadi seseorang yang setia pada semua hal yang kami kerjakan ya Bapa. Dan kiranya Engkau selalu membimbing kami dalam segala aktivitas kami Bapa. Kami berdoa dalam Putramu, Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin.